Bray, lu beneran gak mau ikut nge-review motor? Enggak. Alah, ikutlah Bray. Kru males guys, gak mau ikut ya. Jadi kita test ride motor ini sendiri sama review ntar ya, oke? Halo, selamat pagi guys. Ya, ini sekitar jam 8 pagi ya. Ini lagi ada di mana ini? SAC. Aku kesini karena pengen ngopi, tapi masih tutup. Sambil nyobain ini guys. Nah, jadi SAC ini guys, itu kayak tempat apa ya, kayak rest area dan tempat bermain di sini di daerah Kutoarjo ya. Jadi di sebelah sana tuh ada kolam renang, terus ini food court. Kolam renangnya ada kolam renang biasa, ada waterboomnya, terus di sebelah sana itu di balik cafe ini ada apa kayak buat latihan ini road race, ada sirkuitnya. Terus kalau nggak salah dulu di sebelah sana itu ada kayak semacam museum mobil-mobil antik gitu, tapi nggak tahu masih ada apa nggak. Besok kapan-kapan kita review aja tempat ini, kita drone dari atas ya, kayaknya keren juga nih. Nah, kita kembali ke sini ya. Ini udah gua tes tadi ya, udah gua tes jalan, udah normal ya jalannya. Akhirnya selesai motor ini. Pengerjaannya ternyata lumayan ribet untuk bikin Ninja Custom dengan kaki super gambot kayak gini nih. Nggak sesederhana yang kita bayangkan guys. Kalian sedikit banyak udah lihat dari video-video yang lalu lah. Jadi kayak pemasangan ban belakang itu ternyata lumayan ribet. Terus untuk pemasangan upside down-nya juga karena kita bukan beli yang PNP, jadinya juga lumayan makan otak. memeras pikiran. Istilahnya gitu. Tapi ketika sudah jadi rasanya puas, bro. Lihat, ini adalah Ninja Custom Super Gambot, Ninja Monster karya Denim jeans, broken dreams in my pocket. Golden thing round my neck like a locket. Carve your name in my mind, 'cause you curve it. You curve it. You golden, golden. Honestly, you know it. Me under the street light at the young, so I could show you. You're golden, golden. Honestly, you're glowing. Me under the mezzanine, just so that I could show you. You're golden. Yeah, you're golden. You're golden. Yeah.
Jadi ini ya tempatnya yang buat latihan road race. Itu tadi kita kan di sana tuh. Nah, sekarang kita di sini. Kita di sini aja syutingnya. Males diliatin orang, guys. Jadi lumayan luas ini tempat untuk latihan road race-nya. Dulu sebenarnya di sini ada, sebenarnya sebelum buat latihan road race tuh buat go-kart, bro. Tuh. Ya. Go-kart. Tapi karena nggak tahu, mungkin manajemen yang kurang baik jadinya nggak terlalu bisa menghasilkan duit mungkin, terus akhirnya ya cuman terbengkalai. Terus tuh bro, dulu yang buat museum motor sama mobil antik tuh di situ. Tapi sekarang juga udah kosong ternyata. Jadi praktis yang masih dipakai di SAC ini cuman apa? Food court. Terus ini latihan road race kalau sore sama waterboom sama kolam renangnya sana. Yang lainnya udah enggak nih. Jadi kalau dilihat nih, serem juga ada ular sini. Enggak lah. Jadi kita bahas ini aja lah ya. Oke. Ini detail motornya ya. Jadi kalau di video-video yang kemarin kan udah tahu yang aslinya seperti apa bentuknya. Maksudnya yang sebelumnya memang udah custom, udah full custom, tapi kita kan upgrade lagi untuk kaki-kakinya, sektor kaki-kaki sama repaint ulang biar lebih mantep. Jadi ini udah jadi ya. Nah, ini penampakan dari depannya. Oke, kita lihat ya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Dari mana dulu? Dari bodinya dulu aja. Jadi kalau kalian sering tahu, orang custom motor itu kan biasanya kayak yang kemarin juga kita di Ninja Kuning itu semuanya full plat galvanis ya. Tapi ini kita nggak pakai itu. Bodi dari motor ini semuanya adalah full fiber. Nggak percaya? Ini fiber, guys. Nah, ini fiber. Ini fiber. Yang plat galvanis cuman satu, ini doang. Nah, ini plat galvanis. Yang lainnya full fiber. Kenapa full fiber? Ya kita pengen nunjukin bahwa motor custom pun sebenarnya tidak melulu harus pakai plat, tapi pakai fiber bisa. Ya, jadi kalau orang-orang itu mainstream pakai bahan plat galvanis, tapi khusus untuk motor ini kita pakainya full fiber. Kenapa pilihannya full fiber? Ya kita pengen nunjukin kalau fiber pun sebenarnya bisa rapi kayak plat galvanis. Maksudnya bahkan kalau kita pengen nunjukin bahwa sebenarnya dengan fiber itu bisa lebih detail. Contohnya seperti ini nih. Oke. Nah ini. Terus ini. Nah, sambungan-sambungan antar bodinya ini bisa sangat detail ya. Tanpa perlu, maksudnya untuk bikin shape-shape yang kayak gini ini kan sebenarnya kalau pakai galvanis lumayan ribet, tapi pakai fiber tuh lebih gampang. Kemudian lihat ini. Nah, ini sambungannya antara rangka sama tangki, terus ini shape-shape di bodi sampingnya, kemudian shape-shape yang di sini untuk shroud undercowl-nya ini. Nah, itu bisa lebih detail untuk bentuk-bentuknya karena bisa dimal pakai tanah liat sama kardus. Jadi bisa lebih bagus. Oke. Nah, kita sebenarnya sedikit banyak mengusung konsepnya ke ada napas-napas hawa-hawa dari Ducati Scrambler. Jadi tidak mau sama persis ya. Ini tangkinya bentuknya seperti ini.
Terus apa? Ini adalah frame tambahan tapi dibuat dari stainless, kemudian dari besi, tapi kemudian di chrome nyambung sampai ke sini nih. Nah, jadi ini semuanya cover guys. Nah, kemudian kita bikin rangka tambahan yang di bawah sini. Nah, untuk dudukan ini sebagai penguat. Terus setang. Kemarin kita pakai model fat bar, tapi sekarang kita ganti yang lebih kecil. Ini orinya Yamaha Bison ya, Bison apa Bison, entahlah, pokoknya itu deh. Kemudian upside down kita pakai punyanya Scarlett, tapi ini yang tipe universal ya. Ukuran tabungnya lumayan gede nih, 51 mm. Untuk pemasangannya agak tricky, jadi kita mesti ngakalin yang di sini untuk bagian komstirnya. Terus untuk lampu masih daymakernya masih kita pakai yang kemarin. Terus bracketnya juga masih pakai yang kemarin, nggak jadi bikin lagi kita. Tapi kita cuman bikin dudukan ulang untuk yang nempel ke upside down-nya. Untuk speedometernya juga masih sama. Kemudian untuk kaki-kaki depan pakai velg merek Virosi ukuran 3,5 ya, Virosi Sprint 3,5 kali 17. Kemudian pakai ban Zeneos 120/70. Bentuknya gambot, jadi fit, bagus. Kemudian untuk piringannya otomatis baru. Ini piringan baru ya. Kemudian untuk pengereman depannya masih standar. Untuk apanya? Untuk kaliper sama master remnya masih bawaan Ninjanya. Kemudian spatbor depan ini masih pakai yang kemarin juga, cuman repaint ulang, sama bracketnya kita bikin ulang. Nah, ini bracket ulang motif motif jangkar kayak gini adalah ciri khas dari EN64 Auto Custom. Kemudian kalau ke kaki-kaki belakang pakai swing arm merek Virosi yang model-model moge kayak gini nih. Nah, kemudian pakai velg ukuran 5 inch Virosi Sprint 17 kali 5 inch ya, dengan ban pakai stok yang ada di N64 Auto Custom, jadi nggak berlili sih. Kita punya stok, kita pasangin aja. Dunlop 180/55 ya. Tadinya kan kita mau pakai ukuran 170, tapi kita pikir nanggung, kita bikin aja gede sekalian. Knalpotnya udah kita ganti sih. Maksudnya sebelumnya juga baru aja ganti knalpot. Ya ini knalpotnya, knalpot custom ya. Kita beli aftermarket, udah beli jadi, bikinan Purbalingga. Apa-apa, yang penting keren. Oh ya guys, yang sini lampu seinnya kemarin kan kecil, tipis. Ini kita ganti pakai yang bulat. Nah, kayak gitu penampakannya dari depan. Terus bagian buritan ini kita hilangin spatbornya. Lampu belakangnya masih kita pertahanin. Kita nggak jadi pasang lampu sen di sini karena kesannya mungkin kurang rapi ya. Jadi kita bikinin bracket ulang di sini. Nah, jadi kalau penampakannya dari belakang kayak gini. Nah, jadi tanpa spatbor jadi kelihatan padat banget karena bannya super lebar, kemudian buritannya ramping kecil, jadinya menurut kami ini bagus sekali ya. Untuk pemasangan swing arm Virosi seperti ini ternyata nggak sepenuhnya plug and play guys. Karena apa? Karena untuk untuk master remnya itu sama dudukan
kok master rem, sorry, untuk kalipernya itu sama dudukan kalipernya ternyata nggak bisa fit masuk ke dudukan kaliper yang ada di swing arm, jadi terpaksa kita rubah. Jadi kita geser lebih ke belakang, kemudian kita bikinin bracket penahan untuk ke swing armnya. Jadi caranya seperti itu, bro. Kalian di rumah juga bisa ngelakuin ini semua asal punya alat-alatnya. Jadi yang penting punya gerinda, punya las, ya. Itu sebenarnya udah cukup, punya bor ya. Itu udah cukup untuk istilahnya do it by yourself untuk di rumah ya. Kemudian piringannya belakang juga baru ya, pakai orisinilnya Ninja 250 karbu, karena yang kemarin itu udah jelek kan, kemakan setengah sama kaliper yang jelek kemarin. Jadinya kita ganti aja, jadi baru ya. Kemudian apalagi, oh ya, untuk trik pemasangan ban gambot seperti ini sedikit banyak udah kita jelasin di video yang kemarin. Di video yang kemarin kan kita udah sampaikan kalau ban gambot kayak gini bisa dipasang asal kita harus memperhatikan antara gear depan sama gear belakang itu harus tetap lurus. Caranya gimana? Ya main adaptor, main gendong. Jadi kalau misalnya ban belakangnya dibikin center ternyata gear depannya lebih masuk, maka dibikin gendong. Nah itu caranya. Coba lihat. Itu ada kelihatan, kalau kelihatan nggak di kamera. Nah itu kita bikin gendong. Jadi gear yang lama kita hilangin giginya, kita beliin gear baru, kemudian kita masukin bareng, kemudian kita las dulu, baru habis itu dilepas, dilas semuanya biar presisi jadinya ya. Jangan maksudnya asal nempel aja, nanti jadinya nggak presisi, akhirnya percuma dan jelas berbahaya ya kalau misalnya nggak presisi pemasangannya. Kemudian di gear belakang juga kelihatan itu, jadi ada 2 gear yang gendong dia. Nah, jadi kita gendong pakai dua gear bekas tuh, kalau dari sini kelihatan kan. Jadi 2 gear bekas, kemudian di antara 2 gear bekas itu masih kita tambahin baut 1, kemudian kita las semuanya, jadi bisa lebih keluar dari bannya. Kemudian karena apa? Karena rantainya itu keluar dari jalur dari swing armnya. Ini kalau nggak dipasang stabilizer kayak gini, nanti suaranya berisik banget ini, kletek-kletek di sini, kena swing armnya. Jadi takutnya entah rantainya putus, entah swing armnya ntar jadi rusak. Jadi kita pasang ini dari fast bike ya. Ini sebenarnya bukan bawaan dari swing armnya ini. Jadi kan kalau dipasang biasa nggak bisa masuk dia, makanya kita bur aja di sini. Tapi pemasangannya rapi kok dan fungsional. Nah, seperti itu. Untuk catnya menurut kami keren lah, karena ini warna apa ya, kami kurang tahu warnanya, tapi yang jelas kita pesannya warna kayak gini sama tukang catnya. Ya terus terang nggak ngecat sendiri yang ini guys. Karena apa? Karena ya kita pertimbangan waktu pada waktu itu nggak terlalu sempet karena kesibukan yang lain-lain. Karena pada prinsipnya kita ini kan bukan bengkel custom, kita ini cuman orang-orang yang suka custom. Jadi ngelihat waktu juga, ngelihat waktu dan kesibukan. Kalau misalnya lagi bener-bener sibuk dan nggak sempet ya, kita ada beberapa pengerjaan yang kita serahkan ke bengkel yang sebenarnya. Contohnya kalau untuk pengerjaan ini adalah catnya aja, kalau yang lain kita kerjaan sendiri semua. Oke. Terus mungkin ada dari kalian yang bertanya, ini habisnya berapa? Kalau untuk custom yang dulu
kita nggak ngitung guys. Tapi untuk upgrade dari custom yang kemarin sampai kaki-kakinya seperti ini, kita akan jabarkan sekitar habisnya mungkin sekitar antara 9 jutaan, tapi nggak sampai 10 juta guys. Jadi kalau kalian lihat upside down-nya aja udah 3,2, kemudian pelek depan belakang itu 2,2, udah satu set sama tromol sama jari-jarinya itu, sama cakram depan itu 2,2 habisnya. Kemudian kita beli gear sama rantai itu habisnya sekitar 600 sampai 700 ribu, karena kan kita juga nyari gear belakang bekas itu ada 2, terus beli gear baru yang depan, beli gear baru yang belakang, terus kita beli rantainya. Terus untuk karena ini lebih panjang jadinya kita harus cari rantai. Kemarin kita cari rantai nggak ketemu, rantai bekas Ninja, jadi kita beliin rantai baru dari Tiger aja. Terus kita cuma ambil 2-3 mata untuk disambungkan ke rantai aslinya ini. Jadi terus apa lagi yang menyita duit? Swing arm sekitar 1,4 kalau nggak salah itu. Kemudian perintilan seperti lampu sen depan belakang ini 150 ribu, murah lah itu. Setang itu ori 100 ribu. Terus ban belakang ini memang kita nggak beli guys, tapi kalau kalian, dan ini kondisinya second tapi masih tebel ya, lihat masih layak banget pakai, masih kondisi 90% lebih. Ini kalau kalian beli baru mungkin di 1,6 atau 1,7. Tapi kalau kalian beli second yang kondisi kayak gini di jual beli online, mungkin itu mungkin kisaran harganya mungkin sekitar 1 jutaan, 1 juta lah. Tapi kalian harus pinter milih tokonya ya, karena kadang-kadang kalian beli fotonya kayak apa, yang dikirim yang kayak apa barangnya. Jadi hati-hati kalau beli kayak gitu. Ya kalau saran sih, kalau kalian nggak punya stoknya, beli baru aja lah. Ini karena kita ada, jadi kita pasang aja. Oke. Jadi segitu aja guys, Ninja Super Montok ini, Ninja Monster. Akhirnya proyek yang ini selesai. Mungkin kedepannya kita akan bikin proyek baru, tapi kita masih mikir. Kemarin sempat lihat Honda Super Cup, kita pengen bikin sih yang custom. Cuman mungkin sebelum itu kita mau ada restorasi motor kenangan dari zaman gua kuliah. Motornya apa? Nanti kalian lihat aja ya di video selanjutnya, oke? Oke, jadi oh ya, belum denger mesinnya. Sama aja mesinnya. Kemarin juga udah dinyalain waktu kita belum upgrade kan. Suara knalpot customnya kayak gitu guys. Oke. Sekian dulu. Tetap stay tune di EN64 Auto Custom ya guys, karena kita sharing kepada kalian itu bukan sebagai bengkel yang jualan jualan modif. Kita benar-benar sharing ke kalian sebagai orang-orang yang mencintai custom tanpa menjadikannya suatu bisnis apapun. Kita benar-benar menjadikan ini sebagai hobi kita, oke? Ada satu kenalan bengkel custom itu yang menurut saya itu sangat worth it ya. Jadi kalau kalian pernah denger di YouTube ada tuh LA Custom. Jadi salah satu produknya yang saya pernah minta tolong sama LA Custom untuk bikin, yaitu Scorpio modif yang kemarin sempat kita pakai buat touring. Itu untuk video selanjutnya akan kita review ya. Jadi itu adalah bikinan salah satu teman kita, LA Custom, dengan pengerjaan yang bagus dan biaya yang sangat rasional. Oke,
Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Stay safe and see you.